mengudara, terbangnya hinggap di pohon cemara. Dengan program Probebaya, masyarakat Samarinda semakin sejahtera. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita yang terhormat Wali Kota Samarinda Bapak Dr. Haji Andi Harun. Selamat datang Bapak. Dan juga kami menyapa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Samarinda atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Samarinda Bapak Insinyur Haji Heru Mardanus Satyawan MT, dan juga para asisten di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Dan kami menyapa juga pada hari ini ucapan terima kasih kepada Bapak yang sudah memfasilitasi tempat acara pada hari ini, Bapak Hadi Kusnowo, pemilik Cafe Koma. Silakan berdiri Bapak, terima kasih Bapak. Baik, kami menyapa juga Kepala Perangkat Daerah Kota Samarinda, Camat dan Lurah Sekecamatan Sungai Kunjang, dan tentunya yang luar biasa pada hari ini Bapak Ibu RT Kelurahan Kecamatan Sungai Kunjang. Boleh berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan untuk bisa hadir bersama dalam rangkaian acara penyerahan bantuan Probebaya di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang. Hadirin yang berbahagia, sudah kita ketahui bersama tentunya dengan adanya program Probebaya ini memberikan dampak yang dirasakan langsung bagi warga Kota Samarinda. Baik dengan adanya program Probebaya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, secara umum masalah yang dihadapi masyarakat makin cepat ditangani. Dan juga pembangunan pun tetap tepat sasaran dan tepat waktu, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kota Samarinda. Agar acara penyerahan bantuan Probebaya pada hari ini memperoleh keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Dan pembacaan doa pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Yuliansa. Kepada beliau kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali dalam setiap waktu dan kesempatan, dalam setiap acara dan kegiatan, kami selalu menengadahkan tangan, bermohon, berdoa, mengemis asa dan mengharap iba kepada Engkau, Tuhan yang Maha Rahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami, karena kami sadar tidak ada seorang pun dari kami yang terluput dari berbuat salah dan dosa kepadamu. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Jika kau tak ampunkan dosa-dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak dan langit mana tempat kami berteduh. Walillahi ma fis samawati wal ard. Karena langit dan bumi serta alam seisinya ini adalah milik kepunyaanmu, ya Allah yang maha memiliki. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami tengah berkumpul dalam acara penyerahan Probebaya tahun 2023 di Kecamatan Sungai Kunjang oleh Bapak Wali Kota Samarinda. Berikanlah tuntunan dan bimbingan, rahmat dan keberkahan agar acara ini berjalan baik, sukses dan lancar seperti yang direncanakan.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah dan berterima kasih karena program Probebaya yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pembangunan sangat masif dan kesejahteraan sangat meningkat. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menakhodai kota Samarinda, kota idaman, kota tepian. Akhirnya, Engkaulah yang mendengar segala pinta dan Engkau pula yang mengabulkan segala doa. Perkenankanlah segala permintaan kami, kabulkanlah ya Allah segala doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini, cuaca cerah, kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Izin melaporkan Pak Wali terkait dengan kegiatan Probebaya di Kecamatan Sungai Kunjang. Jumlah total pagu kegiatan Probebaya sebesar 34.098.122.752 rupiah. Terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana sebesar 21.759.800.000 rupiah dan pemberdayaan masyarakat sebesar 13.238.322.752 rupiah. Dengan realisasi keuangan per tanggal 5 Desember 2023 sebesar 32.284.880.824 rupiah atau sebesar 92,2% pada akhir triwulan keempat tahun 2023. Adapun pelaksanaan kegiatan Probebaya pada pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dari bidang infrastruktur dengan jumlah 312 kegiatan, diantaranya pemasangan CCTV sebanyak 120 titik, perbaikan drainase sepanjang 600 meter kali 50 cm, perbaikan jalan sebanyak 32 lokasi di sepanjang 415 meter kali 2,5 meter, rehab bangunan posyandu sebanyak 2 unit, perbaikan jembatan ulin sebanyak 3 titik lokasi, pengadaan tenda sebanyak 67 unit, pembangunan gapura sebanyak 21 titik, pengadaan kursi plastik sebanyak 750 pieces, pengadaan taman hidrolik sebanyak 4 unit dan total swadaya masyarakat sebesar 275 juta rupiah. Kemudian kegiatan Probebaya bidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan di bidang kesehatan, total warga yang telah dibiayai melalui pembayaran BPJS sebanyak 1.338 orang. Di bidang ekonomi, kegiatan peningkatan serta pengembangan kapasitas masyarakat dengan pelatihan keterampilan usaha meliputi pelatihan menjahit, kursus tata rias, tata boga, kursus mengemudi, desain grafis dan editing video, kemudian pemberian bantuan penyandang disabilitas dan lansia, sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran. Di bidang pendidikan, menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah sebanyak 3.765
orang murid mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Di bidang sosial dengan bantuan sembako sebanyak 5.885 paket sembako. Kemudian mohon izin kami mewakili masyarakat Kecamatan Sungai Kunjang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas program Probebaya yang Bapak Dr. Haji Andi Harun dan Bapak Dr. Haji Rusmadi Wongso canangkan, karena dengan program Probebaya ini meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Samarinda, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang sangat tepat sasaran karena berdasarkan atas masalah-masalah yang langsung dialami masyarakat. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat naik kereta delman pakai mahkota. Selamat datang Bapak Wali Kota. Beliau adalah idaman kita. Di atas kuali ada ular. Di saat genggam menjadi busa. Pak Wali Kota memang luar biasa. Programnya kini menjadi nyata. Pak Wali Kota, saat ini program Probebaya sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Bukan saja Sungai Kunjang, tetapi seluruh Kota Samarinda. Jalan-jalan yang tadinya gelap, kini masih on progress, penerangan di mana-mana. Kemudian yang tadinya becek, juga sudah ada semenisasi. Demikian juga drenasi. Lobakung yang tadinya sering tergenang banjir jika musim hujan dan airnya dalam, alhamdulillah kini juga sudah terkurangi. Beberapa waktu yang lalu saya bertanya tentang di Dr. Stomo. Insya Allah akhir tahun akan selesai Pak Sarkawi. Dan ternyata luar biasa, di akhir bulan November jalan tersebut telah dibuka demi kelancaran transportasi warga Samarinda. Bapak dan Ibu yang kami hormati, program yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tentunya harus kita dukung sesuai dengan surah An-Nisa 59 yang berbunyi bahwa taatlah perintah Allah dan taatlah perintah Rasul serta wa ulil amri minkum, yaitu pemimpin di antara kalian. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung Pak Wali Kota kita yang kita banggakan. Setuju Bapak-Bapak? Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Burung Nuri, burung cendrawasih, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda dan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Yang saya hormati teman-teman
pimpinan dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Dandim, dalam hal ini diwakili oleh Pak Pri, Pak Kapolresta Samarinda, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Ketua Pengadilan Negeri, dan teman-teman dari organ pendukung Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Juga yang saya hormati owner tempat ini yang telah meminjamkan Ibu Camat tempat ini sebagai tempat pelaksanaan penyerahan kegiatan Probebaya. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Ibu Camat Sungai Kunjang dan seluruh lurah sekecamatan Sungai Kunjang, Ketua TWAP dan seluruh anggota TWAP, para ketua RT sekecamatan Sungai Kunjang. Mana suaranya Ketua RT? Yang merasa Ketua RT naikkan tangan. Terima kasih, terima kasih. Yang saya minta tadi itu Ketua RT, yang mau Ketua RT nanti. Karena sekarang sejak ada Probebaya, pemilihan Ketua RT itu sudah seperti pemilihan wali kota. Lama-lama juga nanti calon-calon Ketua RT pasang baliho juga di jalan-jalan. Yang saya hormati dan saya ingin dengarkan suaranya yang meriah, Dasa Wisma. Luar biasa. Sekali lagi Dasa Wisma. Yang saya hormati Ketua Pengurus dan seluruh anggota PKK. Mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan. Juga yang saya hormati para pendamping dan Pokmas kegiatan Probebaya di sekecamatan Sungai Kunjang. Para tokoh masyarakat, mungkin saya tidak dapat menyapa satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada Bapak dan Ibu semua, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua limpahan karunia, keberkahan, dan nikmat, termasuk nikmat sehat dan kesempatan pada pagi hari ini, kita bisa berkumpul di tempat ini, menghadiri dan menyaksikan bersama kegiatan penyerahan Probebaya, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, Sungai Kunjang adalah kecamatan dari hasil pemekaran Kecamatan Samarinda Ulu. Tepat berdirinya dan pengesahannya pada tahun 1997. Kecamatan ini luasnya 64,48 km persegi. Dan tentu Kecamatan Sungai Kunjang merupakan bagian penting dari sejarah perjalanan panjang Kota Samarinda.
Sebelum kita saksikan sekarang kecamatan ini, sebelum terjadi pemisahan dari Kecamatan Samarinda Ulu, jejak perjalanan sejarah dari kecamatan ini, terutama pada Kampung Loa Bakung dan Karangasem, adalah dua kampung lama yang sudah ada sejak dahulu di kota ini. Dan kalau kita perhatikan manuskrip dalam surah Salsilah Raja Kutai Kertanegara tahun 1849 yang dikutip oleh ahli sejarah berkebangsaan Belanda C.A. Mes, Kampung Loa Bakung dan Karangasem adalah kampung lama yang merupakan cikal bakal terbentuknya Kecamatan Sungai Kunjang. Yang saya mau tekankan pada poin ini adalah kampung ini, kecamatan ini ada dan dibangun sejak dari dahulu. Oleh karena itu menjadi wajib bagi kita semua untuk meneruskan pembangunan Sungai Kunjang sebagai bagian dari kota Samarinda. Jadi kalau pemerintah kotanya, Forkopimdanya, Dasawismanya, PKK-nya, ketua-ketua RT-nya, swastanya ikut membangun Sungai Kunjang ini, maka itu artinya telah meneruskan dan melanjutkan pembangunan yang telah ada, bahkan sesuai dengan manuskrip Kerajaan Kutai Kertanegara sejak 1849. Kampung ini, kampung Kecamatan Sungai Kunjang ini telah dibangun sejak lama. Demikian juga sebaliknya, jika ada di antara kita di dalam kota Samarinda ini yang tidak terlibat pembangunan, apalagi ikut menjadi beban dari pembangunan. Apa contohnya? Yang suka buang sampah sembarang tempat, itu namanya bukan membangun, tapi menjadi beban dari pembangunan. Yang pada saat diajak bergotong royong, nah mulai rame nih kalau ini, tidak ikut terlibat karena menurut sebahagian mereka urusan gotong royong adalah urusan pemerintah, urusan lurah, urusan ketua RT. Maka secara terbalik itu artinya ia tidak melakukan kegiatan apalagi meneruskan pembangunan yang sudah dimulai dari nenek moyang kita sejak dari dahulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, apa yang kita lakukan hari ini, demikian juga para pemimpin kita sebelumnya, sudah tepat. Kampung ini dibangun sejak dari dahulu dan terus kita lanjutkan. Yang membedakannya adalah setiap perkembangan zaman tantangan pembangunan itu berbeda-beda. Kalau dulu masih berupa kampung besar, belum ada tantangan seperti yang kita hadapi sekarang. Jumlah penduduk masih terbatas. Setiap hari jumlah penduduk, populasi makin bertambah. Sehingga tantangan kewilayahan daerah itu semakin tinggi. Sampah di zaman dulu tidak banyak karena populasinya tidak banyak. Sekarang
Populasi kita bertambah terus, jumlah penduduk bertambah terus. Tiap hari bikin penduduk. Karena itulah perbuatan yang tidak bisa dihentikan. Betul ibu-ibu? Yang paling kencang ketawanya adalah pelakunya. Kita tidak boleh melarang dan tidak memiliki kemampuan untuk menambah populasi. Yang harus dilakukan adalah kita harus berdaya tahan tinggi, beradaptasi dengan cepat terhadap semua perkembangan dan tantangan, termasuk tantangan yang kita harus hadapi terhadap pertumbuhan populasi. Tantangannya Bapak Ibu semua tidak hanya pada soal kebersihan, pada soal kesehatan lingkungan juga, termasuk tantangannya pada ekonomi. Jumlah penduduk yang sedikit memerlukan makanan, minuman, sandang pangan yang tidak banyak. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin tinggi akan kebutuhan terhadap perekonomian. Kebutuhan akan makan semakin banyak warga yang membutuhkan. Kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan semakin banyak yang membutuhkan. Kebutuhan terhadap kesehatan lingkungan semakin harus tingkat kewaspadaannya semakin ditingkatkan. Dan lain sebagainya. Semua mengiring kebutuhan itu makin tinggi berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Oleh sebab itu, bagi daerah, bagi negeri yang terus mengadaptasi antara pertumbuhan penduduk dengan tantangan yang dihadapinya adalah daerah yang bersiap untuk menjemput masa depannya. Dulu gang itu dibuat sempit, hanya 3 meter, 2 meter, karena pada saat itu kemungkinan penduduk di gang itu hanya 3, 4, 5 buah rumah. Sekarang kenapa menjadi padat? Karena jumlah pertumbuhan penduduk, sehingga kebutuhan akan perumahan semakin meningkat. Jadilah gang yang tadinya hanya dihuni oleh 3, 4, 5 buah rumah, sekarang berhimpitan. Tantangannya apa? Mudah kebakaran, kotor, lingkungannya tidak sehat. Makanya dulu Samarinda ini diplesetkan oleh orang-orang yang datang berkunjung di Samarinda. Kota ini ujarnya kota rigat, kota licak, banjir kan? Satu lagi, kota kadap. Tadi ketua RT-nya Bapada, alhamdulillah sudah mulai terang dan masih terus. Tadi ketua RT-nya hebat bahasa Inggrisnya, ongoing process. Canggih kalah lurahnya. Lurahnya jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja kada tuntung. Kalah-kalah dari RT. Itu yang harus kita sadari bersama. Mengapa seperti yang dilakukan, disampaikan tadi ketua RT, kenapa kita masif? Kenapa kecepatan kita tinggikan? Karena perkembangan yang tidak disertai dengan kecepatan mengakselerasi tantangan, kita akan ketinggalan. Orang kadang-kadang takjub bila ke Surabaya, majunya kota orang. Bila datang ke Semarang, bersihnya kota orang.
bila ke Bandung, majunya kota orang. Ingat bapak-bapak ibu semua, majunya mereka semua itu tidak datang dengan simsalabim. Jangan lihat hari ini, mereka berproses panjang. Pemerintahnya berkomitmen, swastanya mendukung, masyarakatnya ikut serta dalam membangun kota ini. Biar hebat camatnya nang kayak apa, lurahnya juga tagu nang kayak apa, kalau ketua RT-nya, dasawismanya, masyarakatnya kada umpat mendukung, maka kita akan terus menjadi ketinggalan. Apa di antara tidak mendukung itu? Pak Wali, kami mendukung. Ya, terus kami ingin buang sampah di TPS, tapi jauh TPS-nya Pak Wali. Itu bukan alasan. Itu memang dasar pengoleran. Kalau inya bujur-bujur mau mendukung Samarinda bersih, kada rigat lagi. Walaupun jauh sedikit, terjauh sedikit, ikhlas saja inya bermotor datang buang sampah ke TPS itu. Bujur kada? Tidak ada yang bisa kita jadikan alasan atau argumentasi apapun tidak mendukung kebersihan kita, lingkungan kita itu bersih. Siapa yang kita tunggu? Orang dari Balikpapan, orang dari Bontang, kalau bukan masyarakat kita sendiri. Tapi alhamdulillah, dalam 2 tahun terakhir ini, kita semakin bersih. Samarinda makin hari makin meningkat kebersihannya. Memang masih banyak yang harus kita benahi. Kita tidak menutup mata itu. Kenapa semakin hari meningkat kebersihannya? Seiring dengan itu artinya kesadaran masyarakat juga makin hari makin meningkat. Memang masih ada yang pengoleran, tapi sudah lebih banyak yang rajin. Dulu kita tes di sekitar Dr. Sutomo. Kita turunkan semua aparat pemerintah, dari wali kota sampai lurah-lurah semua saya perintahkan turun. Kita gotong royong di depan rumahnya. Ada aja yang merokok di terasnya itu. Padahal sampahnya yang kita punguti sampah di higa rumahnya. Assalamualaikum Pak. Hei. Itu aja jawabannya. Kita memungut sampah di samping terasnya, di higa wadahnya. Asik aja inya minum kopi dengan jakanya kah umpa jua turun memungut sebutin 2 buting sampah. Itu cerita dulu. Hari ini sudah supan inya kalau kada umpat dengan bubuhan RT. Walaupun masih ada jua. Nah, inilah pentingnya kita membangun kebersamaan. Kita tidak usah dulu bicara yang tinggi-tinggi, kebersihan kampung aja dulu. Itu sebabnya ada Probebaya. Kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, diawasi oleh masyarakat sendiri. Banyak kabupaten kota yang datang belajar ke Samarinda karena program ini. Dan ini tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Bapak Ibu tahu berapa uangnya dalam setiap tahun? Kurang lebih 200 miliar. Setiap
RT mendapatkan 100 juta. Lebih dari 2000 RT, kurang lebih 200 miliar uangnya tiap tahun. Coba 200 miliar itu saya pakai misalnya, saya sudah bisa jadi kayak bos beliau ini, udah bisa punya ponton takbut. Kalau sampai 200 miliar tiap tahun tidak membawa perubahan, maka pasti ada sesuatu yang salah. Tapi penghargaan yang kita terima, apresiasi masyarakat bukan hanya dari kota Samarinda, tapi juga dari luar Samarinda, menandakan bahwa ketua-ketua RT, lurah, dasawisma, dan masyarakat di lingkungan telah berhasil membangun kampungnya sendiri. Dulu hanya Balikpapan yang selalu masuk kategori 10 kota di Indonesia sebagai kota layak huni. Tahun ini kita udah geser Balikpapan. Tahun ini ada 2 kota yang turun kelas, Balikpapan dan Denpasar. Dan Samarinda yang sejak berdirinya tidak pernah masuk dalam kategori 10 kota di Indonesia sebagai kota layak huni. 2023 ini Samarinda pertama kalinya dalam sejarah meraih sebagai kota dari 10 kota yang paling layak huni. Selain bermanfaat kepada masyarakat, juga menjadi informasi bagi investor. Siapa yang mau investasi kalau kotanya tidak aman? Siapa yang mau investasi kalau kotanya tidak nyaman? Banjirnya tidak berubah-ubah, kebersihannya tidak berubah-ubah, birokrasinya tidak berubah, berbelit-belit. Orang minta izin selalu harus pakai uncui, pakai pungli, pakai korupsi. Enggak ada orang yang mau berinvestasi. Makanya sejak saya menjabat wali kota, hal pertama yang saya tekankan, di lingkungan pemerintah kota tidak boleh ada pungli dan tidak boleh ada korupsi. Dulu kan dikenal birokrasi itu kalau bisa lambat, kenapa harus dipercepat? Itu dulu birokrasi. Dari meja 1 ke meja 2, meja 3, padahal itu bisa diselesaikan dalam 1 jam. Kalau mental birokrasi kita belum berubah sementara tantangan dunia semakin maju, di daerah lain orang berurusan hanya 1 jam izin kelar. Kita dari 1 kantor sudah 5 meja. Pindah ke kantor berikut bertambah lagi mejanya 7. Urusannya panjang hanya gara-gara soal yang begitu. Di samping itu sekarang tidak guna lagi yang begitu-begitu. Banyak resikonya. Resiko yang paling berat itu adalah daerah kita terlambat maju. Kalau resiko hukum sudah pasti. Tapi itu kalau ketahuan kan. Tapi kalau soal terlambatnya kemajuan daerah itu sudah pasti. Saya sudah bilang kalau masih ada aparatur di lingkungan Pemkot yang bermental seperti itu, ke laut saja. Itu orang yang hidup di masa lalu, ia tidak melihat masa depan. Betul? Oleh sebab itu saya salut atas sambutan testimoni tadi. Bukan cuma program fisik yang harus berlanjut, tapi non fisik, pemerintah yang berwawasan ramah usaha, ramah investasi, ramah ekonomi, terus harus berlanjut. Coba lihat, kita COVID 2021, 2020 akhir, masuk 2021, masuk 2022, nanti menjelang 2023 baru kita normal. Sulit dan sangat susah
bagi kepala daerah yang dalam posisi saya menjabat kepala daerah sudah dihadang oleh COVID. Saya dilantik aja udah bermasker. Pekerjaan setelah dilantik hanya melakukan pengawasan masker siang malam. Tidak banyak hal yang kita bisa lakukan. Di mana-mana lockdown, di mana-mana tidak boleh ada kegiatan masyarakat. Tidak mudah mencari pemimpin, termasuk camat dan lurah, yang bisa beradaptasi dalam situasi-situasi tertentu termasuk pada COVID. Tapi apa yang kita lakukan? Berkat kebersamaan kita. Kita tidak boleh mengeluh ada COVID. Saya nanti di akhir tahun tidak boleh ditanya, atau di setiap tahun ditanya, Pak Wali kenapa enggak meningkat ekonomi? Saya enggak bisa karena kalian tahu kan saya ini menjabat karena COVID. Itu kepala daerah cengeng, kepala daerah enggak mau maju. Enggak ada alasan pemimpin, COVID kah alasannya apakah? Masyarakat tetap harus memerlukan bimbingan dan kemajuan. Apa yang terjadi hari ini? Jangankan mempertahankan keadaan ekonomi, sudah bagus sebenarnya kalau habis COVID itu. Kita bukan cuma sekedar mempertahankan Bapak Ibu sekalian. Saya berulang kali mengatakan, saya menerima dari kepemimpinan lama APBD kita itu 2,8 triliun. Sekarang berapa? 5,2 triliun. Hanya kurang lebih 2 tahun. Pendapatan asli daerah kita dari 380 miliar, hari ini 770 miliar. Tanya Koko aja. Orang yang habis COVID mau ningkat, kecuali batu bara kok ya. Kenapa batu bara ningkat? Itu karena ada peran Ukraina dan Rusia. Tapi di sektor lain coba lihat di Jawa Barat, banyak pabrik yang tutup. Banyak daerah yang tidak mampu menaikkan serupiah APBD-nya, serupiah PAD-nya. Kalau kita tidak gerakkan semua sektor, di antaranya kita harus inward looking. Kita harus melihat ke dalam. Di mana kelemahan kita sebagai pemerintah. Tidak boleh kita mengatakan kita hebat terus, kita sempurna terus. Dan sekali-kali kita outward looking. Kita keluar melihat rumah kita dari jauh. Jadi yang dimaksud dengan outward looking itu, Bapak Ibu kalau melihat cat rumahnya itu kusamkah sudah saatnya diganti, jangan lihat dari dalam. Coba menyeberang jalan lalu lihat dari jauh. Oh, cat rumah saya sudah kusam, sudah harusnya dicat. Tapi kalau melihatnya dari dalam terus, kita akan selalu masih bagus cat kita, masih hebat nih, catnya tidak perlu diganti karena kita tidak pernah mengevaluasi diri kita sendiri. Kita pada batas-batas tertentu hanya pandai mengevaluasi orang lain, tapi mengevaluasi diri sendiri kita kadang-kadang lalai. Padahal kalau kita evaluasi diri kita, kalau kita mengakui di mana titik lemah kita, maka kita bisa memperbaiki titik lemah itu dalam rangka apa? Kalau titik lemah kita bisa mengubah menjadi titik kekuatan, diharapkan titik kekuatan itu semuanya moga-moga diperuntukkan untuk semakin bermanfaat kepada rakyat banyak. Itu sebenarnya intinya. Kenapa hadir program Pebebaya Bapak Ibu semua? Dulu, ini kalau nggak percaya tanya ketua-ketua RT. Di setiap musrembang, ketua RT itu bawa proposal tebal-tebal. 5-10 proposal. Dengan harapan di musrembang lolos permohonan semenisasinya. Lolos rencana permohonan perbaikan musolanya. Dan lain sebagainya. Tapi apa? Musrembang tidak bisa menjawab semua. Kadang-kadang malah di setiap musrembang bekaisan.
Betul? Sekarang coba lihat, Musremban tenang, tidak ada ribut-ribut. Kenapa? Sudah ada di RT masing-masing kegiatannya pro bebaya. Tolong jaga, karena ini program Bapak Ibu semua. Dimanfaatkan benar-benar agar warga di lingkungan Bapak Ibu merasakan manfaatnya pembangunan ini. Apa yang kita mau dorong? Pemerataan. Tidak boleh lagi terulang seperti di beberapa tempat dan di zaman dahulu. Ada RT, ada kelurahan, tiap tahun dapat alokasi kue pembangunan. Tapi ada juga RT, kelurahan, kecamatan yang tiap tahun tidak pernah dapat kue pembangunan. Betul? Nah, ini yang kita mau kita mulai dari pro bebaya. Angka kemiskinan kita adalah tugas kita bersama kita turunkan. Pro bebaya harus menjadi alat untuk menurunkan kemiskinan. Menurunkan stunting. Saya mendengar tadi Ibu Camat, dari pro bebaya ini 1.000 lebih bisa dipakai untuk membantu warga miskin yang tidak mampu bayar BPJS. Kesehatan itu adalah hak semua warga negara. Jangan sampai status kaya dan miskin membuat orang kaya bisa menikmati fasilitas kesehatan, sementara orang miskin ia tidak mampu menikmati fasilitas kesehatan. Lahirlah program ini. Mudah-mudahan RT kita selalu berlaku adil di lapangan. Usahakan merata dan adil. Tidak dapat tahun ini, usahakan tahun depan dapat, karena pro bebaya ini tiap tahun. Sehingga ketua RT yang berlaku adil, lurah yang berlaku adil, camat yang berlaku adil, peduli pada rakyat, insya Allah akan dikenan terus oleh masyarakat. Jadi perlu terus dilanjutkan. Kita harus memulai, kita harus berani berjiwa besar. Apa yang baik yang telah dirintis oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya, kita harus lanjutkan. Kita harus akui. Saya misalnya menjadi wali kota, walaupun besar kemajuannya, tapi tetap ada jejaknya dan kontribusi pada wali kota sebelumnya. Saya tidak menjadi kecil kalau saya harus akui bahwa kontribusinya Pak Jaam besar, kontribusinya Pak Ahmad Amin besar, kontribusinya Pak Kadriunin lebih-lebih sangat besar, dan Lukman Said, Pak Waris Hussein, semua. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Kenapa saya perlu sampaikan ini Bapak Ibu sekalian? Supaya sampai di tingkat masyarakat tidak ada yang terbelah. Semua kita satu Samarinda. Ketua RT berganti, jangan anggap bahwa ketua RT sebelumnya programnya jelek. Lanjutkan yang bagus. Saya boleh berlanjut atau tidak, tapi apa yang bagus, mudah-mudahan wali kota setelahnya melanjutkannya. Saya mohon, jaga terus kerukunan. Jaga terus silaturahim kita, apalagi di tahun-tahun politik ini. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh, apalagi ikut terpengaruh menjelek-jelekkan pemimpin kita. Pemimpin andai pun misalnya ada kekurangannya, betul sajalah ada kekurangannya, jangan dihina-hina, karena semua agama menuntun kita agar doakan. Kalau ia hilaf, doakan ia kembali ke jalan yang lurus. Bukannya dihina. Saya misalnya kalau ada kehilafan, doakan saya supaya saya diberi hidayah. Kalau camatnya hilang, doakan dia supaya ia diberi hidayah. Bahkan coba lihat di
pembaca doa kita, guru-guru kita kalau menyangkut pemimpin, ya Allah ya Tuhan kami, jagalah dan lindungi pemimpin-pemimpin kami, ampuni dosa-dosanya, berikan ia kekuatan agar kepemimpinannya bisa terus bermanfaat kepada masyarakat. Bukan dihina-hina, apalagi dijelek-jelekan hanya karena pengetahuan kita tidak memahami itu. Kebersamaan itu sangat mahal harganya. Rawat terus kebersamaan. Soal pilihan boleh berbeda. Jangan karena pilihan kita berbeda, lantas kita tidak saling bertegur sapa. Hanya karena ketua RT ini dukung partai dan caleg ini, kemudian tokoh masyarakatnya mendukung caleg dan partai ini, akhirnya antara ketua RT dan tokoh masyarakat bekaisan. Pemilihan kita demokratis. KPU telah menetapkan ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor 1, Pak Anies dan Pak Muhaimin. Pasangan nomor 2, Pak siapa? Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Silahkan. Tapi intinya sebenarnya jaga kerukunan. Politik itu harus memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat. Sama kita pemimpin, harus selalu berusaha untuk memberi manfaat. Mudah-mudahan dengan manfaat yang kita sebar kepada masyarakat, bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir dan bisa mengantarkan kita berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga Allah Ta'ala. Amin. Jabatan ini datang dan pergi. Wali kota saja datang dan pergi. Hari ini jadi wali kota, besok Desember sudah ampih jadi rakyat biasa. Itu saja Bapak Ibu semua. Semoga apa yang dilakukan pemerintah terus bermanfaat kepada masyarakat. Dan semoga kita semua yang memberikan dedikasi kepada masyarakat selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Jaga terus kerukunan. Tuhan sudah takdirkan kita itu berbeda-beda agama. Sudah takdirkan kita berbeda suku, berbeda bangsa. Yang kada percaya ini berarti kada percaya kitab sucinya. Supaya ada mengimbangi pembaca doa. Sama tadi testimoni RT. Testimoni RT tadi mengutip surah An-Nisa. Wah, hebat bujur ketua RT-nya. Nah, kalau wali kotanya kada mengutip dalil, rasanya kurang dan wali kota ini kada boleh kalah. Tapi yang saya mau garis bawahi tentang kerukunan atas dasar perbedaan latar belakang. Kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai sekalian manusia, telah kuciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kujadikan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kita itu sunnatullah, takdir Allah, kita berlahir berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras. Seandainya kita bisa memilih waktu lahir, saya waktu memilih, misalnya disuruh memilih, sudah nyata aku pilih kalau enggak Mekah Madinah. Tapi karena memang takdir Tuhan, kita itu sudah ditakdirkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Jangan pernah ada niat ingin menyatukan, karena itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Tapi yang hebat, kita bisa rukun, kita bisa damai, kita bisa saling menghormati pada saat kita banyak perbedaan. Itulah Bapak Ibu sekalian, termasuk perbedaan aspirasi politik, termasuk perbedaan apa saja. Jadikan itu sebagai rahmah. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita berkah.
keluarga kita diliputi bahagia, rezeki kita makin bertambah, sehingga kemanfaatan kita pada manusia semakin bertambah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dengan sesama manusia. Kemudian kita mendapat keselamatan, perlindungan. Kayak ini wali kota ini tidak gampang. Kalau tidak dilindungi Tuhan bisa bahaya. Tergoda korupsi, tergoda penyelewengan keuangan negara, bahaya. Itu sebabnya ulun minta tolong, doakan ulun. Semoga terus terjaga oleh Tuhan. Imannya terus terjaga karena ulun juga manusia biasa. Doakan pula anak buah ulun ini, staf ulun. Semoga mereka juga terlindungi, terjaga, dan selalu hatinya terikat dengan masyarakat. Selalu terikat hatinya kepada rakyat. Bapak Ibu sekalian, saya menikmati jadi wali kota bukan pada saat saya berada di ruang wali kota. Saya juga tidak menikmati hanya karena saya berada di rumah jabatan. Juga tidak karena saya mengendarai KTB 1. Tidak. Tapi perasaan saya paling gembira seperti pada saat saya hadir gini, melihat begitu ada sedikit atau banyak manfaatnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang paling kita syukuri. Karena kita tadi sampaikan, semua ini urusan dunia akan berakhir. Dia datang dan pergi. Kalau bukan kita yang meninggalkan, maka jabatan itu, harta kitalah yang meninggalkan kita. Sehingga yang paling kita ingin berbagi adalah bermanfaat dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan terus diberi manfaat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih terutama kepada Bapak kita yang menyediakan tempat ini. Terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Teman-teman Forkopimda, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kepada jajaran saya sampai ke tingkat bawah. Dan kepada seluruh masyarakat, tolong terus dukung pemerintahan ini yang baik bagi masyarakat sehingga kita sama-sama membangun kota yang kita cintai bersama ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Wali Kota Samarinda kita yang kita banggakan bersama Bapak Dr. Haji Andi Harun. Masya Allah, kita bisa berdiri bersama Bapak Ibu sekalian, kita akan yel-yel Kota Samarinda. Untuk itu kami mohon Bapak Wali Kota Samarinda untuk memandu yel-yel Kota Samarinda. Kalau saya mengatakan Samarinda, dijawabnya makin maju 2 kali ya Bu ya, 2 kali saja. Samarinda makin maju, makin maju. Ya, boleh dicoba Pak, silakan. Ya, tadi kan Ibu Camat 3 kali. Sekarang saya 2 kali. Paham kan? Ini sekarang nomor itu penting. Paham kan ya? Jadi menyambutnya cukup 2 kali. Yang 1 sudah lewat, yang 3 kena aja. Jadi sekarang kita butuh yang 2 kali. Baik, kita mulai. Kalau saya menyebut Samarinda, maka semuanya angkat tangan kepal, maju, makin maju, makin maju. Jadi ngepalnya 2 kali, makin maju, dan juga pengucapannya 2 kali. Kita mulai, Samarinda, makin maju, makin maju. Sekali lagi, Samarinda, makin maju, makin maju. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.